pikiran-pikiran pikiran gelap. Dan memang sampai sekarang pihak sinode belum menjernihkan situasi ini. Dan bisa saja ini bisa mau terangkat di persidangan. Jika sinode ini berpikir ini adalah hasil saduran, kenapa? Tapi kesana kemari menjemput namanya, menjemput apa yang bukan jemaat. Menjadi masukan dari bagaimana, Adik Jo? Ya. Dan jika ini dibiarkan, ini memang akan mengaburkan apa yang telah digumuli oleh tim 40, karena saya tahu memang sinode kurang serius mengikuti percakapan-percakapan yang telah dibangun oleh tim ini dari hari ke hari, dari jemaat ke jemaat, untuk mempercakapkan dan menuntaskan amanat yang telah diberikan kepada tim. Jika tentu sinode serius mengikuti percakapan, maka tentunya tidak jadi seperti ini. Ini tentu menjadi sebuah pergumulan bersama. Karena itu butuh penjernihan sebelum keberangkatan itu. Paling tidak sinode ada surat yang memang menegaskan bahwa ini bukan plagiat. Tapi kalau memang sampai waktunya ini tidak dijernihkan, maka pasti orang juga akan bicara di sana. Kalau memang ini plagiat, orang balik jauh dulu dari Siau. Kembali meminta sinode untuk berpikir sendiri bagaimana menghadirkan tata gereja dan tata laksana, bahkan apa yang namanya terakhir itu peraturan transisi peralih. Yang berikutnya, yang kedua, memang kalau nyanda salah itu hal menjadi keistimewaan dalam percakapan. Pertama tentu orang bicara tentang tagar, yang berikutnya tentu orang bicara tentang komposisi kepengurusan sinode. Artinya oleh pengurus sinode sekarang dalam melakukan berbagai hal dari program, dan mereka mengambil berbagai kebijakan yang memang salah arah, dan gemis ini menjadi kacau. Selalu didengungkan ini gemis, senyanda pas kalau memang kebijakan-kebijakan yang diambil ini bukan lebih memberi kejutan bagi yang ketiga. Apa yang disampaikan oleh pendeta adalah tentang lisan orang dewasa. Yang saya maksudkan mungkin ini masalah teknis, entah dia diatur di mana, tapi orang belum pernah ada surat blanko, surat baptis untuk baptisan dewasa. Orang dibaptis dewasa tapi tetap dia memakai blanko baptis anak-anak. Baru yang berikutnya di soal perjamuan. Memang diakui orang yang ikut perjamuan
orang-orang yang berdoktrin tidak. Ini tentu butuh percakapan bersama. Saya cuma menyampaikan persoalan, tapi entah bagaimana itu memasukkan dalam tata. Signalnya kurang stabil ya. Iya, Tahuna juga sinyal agak bermasalah. Di rumah melakukan hal itu, apakah memang itu sempat dipikirkan atau bagaimana? Sedangkan orang sekarang membuka kesempatan untuk semua warga jemaat ikut dalam perjamuan. Kekentalan lalu punya nilai positif buat saya. Saya melihat Pak Joni, ini signalnya kurang stabil. Bolehkah diulangi pertanyaan terakhir ini? dulu sampai menanamkan konsep ini untuk Torah, walaupun memang konsep kuno, tetapi ini punya makna yang terbuka. Tapi keterbukaan itu apa tanpa batas atau punya batas? Mungkin itu sementara. Oke, baik Pak Pendeta Joni yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Apakah ini langsung direspon oleh Kak Adel atau Kak Leo? Jaringan Tahuna dan sekitarnya memang lagi bermasalah. Tadi sempat hilang saya dari, ya. Oke, silakan Kak Adel. Ya. Mungkin mau menanggapi atau Pak Lasarus? Tidak. Oh ya, isu tentang plagiarisme jangan saya sebaiknya. Ya. Silakan. Isu tentang plagiarisme tadi yang dibilang oleh Kak Joni itu memang sampai hari ini belum dijernihkan, bahasanya Kak Joni belum dijernihkan oleh MPS. Gitu. Walaupun tim 40 sudah berkali-kali menerangkan hal itu kepada teman-teman MPS. Bahkan dalam kesempatan-kesempatan yang yang diatur oleh MPS tentang penjemputan input jemaat-jemaat itu, bahasa teman-teman MPS, selalu kami mengatakan tentang hal itu. Gitu. Tapi memang kelihatannya teman-teman MPS berupaya untuk berdalih dan tidak mau menjelaskan hal itu secara lebih lugas gitu. Saya mau belak-belakan saja gitu. Dari mana itu muncul gitu. Pertama itu dimunculkan di grup pendeta gemis yang namanya Angelos. Ada postingan tagar talak GKI dan lalu ada catatan dari sekretaris pelaksana pendeta Lewerisa gitu. Dan saya menanggapi itu dengan penjelasan yang cukup panjang gitu. Tapi lalu dia berdiam saja gitu. Lalu tuduhan itu menjadi semakin tersebar gitu. Semakin tersebar di kalangan jemaat dan kepada teman-teman BPMR gitu. Lalu kami berupaya untuk menjelaskan itu gitu, bahwa tuduhan itu tidak benar. Karenanya materi penjemaatan yang dibuat oleh tim 40 ini diawali dengan sebuah pernyataan yang cukup tegas bahwa ini adalah hasil kerja orisinil dari tim 40, dari para penatua, para pendeta yang ada di tim 40.
Pak Lasarus sendiri dan juga Kak Vera sebagai konsultan yang tentu saja mempertaruhkan kepakaran mereka secara terbuka sudah menyampaikan surat juga kepada teman-teman MPS menjelaskan tentang hal itu. Tetapi ya teman-teman MPS kembali mengambil posisi berdiam gitu, tidak mau membuka komunikasi untuk kita berdiskusi tentang hal itu. Dan yang dibilang oleh Kak Joni tadi itu benar gitu, karena itu tersebar di jemaat. Ada janji dari Ketua MPS bahwa MPS akan mengirim surat ke jemaat-jemaat untuk menerangkan, menjernihkan hal itu. Tapi ya janji itu ya janji tinggal janji, sampai hari ini tidak pernah ada surat resmi itu. Lebih cepat menulis surat kepada Bapak Une ya Pak Une, Pak Yupiter Makasangkil dibanding mengklarifikasi hal-hal yang lebih serius gitu. Hal-hal yang lebih serius yang berdampak kepada 421 jemaat. Saya mau mengatakan, waktu teman-teman MPS datang ke Resor Tagulandang, gitu, itu kan yang datang Ketua Wirausaha Pendeta Efraim Diamanis. Pertanyaan itu dimunculkan oleh jemaat, bertanya tentang isu plagiarisme itu. Tetapi saya kaget karena Pendeta Diamanis berkata seperti ini. Saya dipesankan untuk tidak menanggapi apapun terhadap pertanyaan plagiarisme ini, tentang pertanyaan mengenai plagiarisme. Saya dititipkan pesan. Saya pikir ini titipan pesan apaan ini? Nah, karena Ketua Wirausaha dalam hal ini Pendeta Efraim sebagai MPS tidak mau bercakap dengan jemaat tentang hal itu, ya saya menjelaskan kepada jemaat bahwa itu tuduhan yang sangat jahat gitu kepada orang-orang yang sudah berjibaku selama 7 bulan. Ada 3 mantan ketua sinode, ada para penatua dan diaken yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka tinggalkan. Ada yang bekerja sebagai camat, kepala dinas, macam-macam. Mereka harus dalam tanda petik bolos dari pekerjaan itu karena kecintaannya kepada Gemis, dan tuduhan jahat seperti itu hanya didiamkan oleh teman-teman MPS gitu. Saya malah secara belak-belakan mengatakan kepada Pendeta Lewerisa untuk tidak main-main dengan hal itu, karena saya bisa membaca skema itu tanpa bermaksud menuduh, tetapi saya pribadi menduga itu ada kaitannya isu plagiarisme itu dengan pikiran teman-teman MPS. Itu dugaan kuat saya. Mudah-mudahan dugaan ini dapat dibantah oleh teman-teman MPS dengan surat yang dijanjikan oleh Ketua MPS, Pendeta Wellman, yang sampai hari ini tidak pernah sampai di jemaat, hanya sampai di janji bahwa akan ada surat untuk menjernihkan kekeruhan isu plagiarisme itu. Itu Kak Joni. Saya setuju dengan pikiran Kak Joni kalau itu dipertanyakan, kalau mereka tidak mengirimkan surat, karena itu hal yang sangat serius. Malah saya mau bilang itu kejahatan yang tidak terampunkan itu, karena bagaimana mungkin gereja mencuri? Oke, baik. Ya, mungkin yang lain bisa ditambahkan oleh Kak Leo. Ya, saya kira untuk isu plagiarisme ini sudah cukup dijelaskan juga ya tadi oleh Pak Lasarus. Apakah kita akan masuk ke pertanyaan yang baru lagi? Baik, saya juga. Ya. Pak Pendeta Yos, boleh sebentar saja? Oh iya, silakan Om Yuki. Terima kasih. Berkait dengan plagiarisme. Jadi waktu rapat di surat tugas yang kami dapatkan penjemputan di jemaat Resor Tahuna itu di jemaat Bethlehem. Nah, sebelum begitu acara dibuka, saya langsung masuk, minta izin bicara dan dikasih kesempatan. Saya bicara tentang plagiarisme itu. Dan dengan bukti
transkrip dari kiriman media sosialnya Pak Roni Lawerisa. Ya. Dan juga ada di situ koreksi atau sentilan yang kurang santun dari Sekretaris Resort Tahuna. Ya. Bahwa dana yang ratusan juta dipakai, pekerjaannya kok jadi pekerjaan plagiarisme. Jadi miris sekali